Diceraikan suami tepat 1 jam setelah melahirkan karena anak kami cacat, namun setelahnya ia malah mengalami ini setelah menikah lagi. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Aku masih merasakan sakit yang tersisa di sekujur tubuhku, seperti tubuhku baru saja dihantam truk. Napasku berat, setiap tarikan udara terasa seperti pisau yang mengiris paru-paruku. Tapi semua rasa sakit itu seolah tak berarti ketika mataku akhirnya menatap wajah mungil yang baru saja lahir ke dunia. Farel, anak kami. Bobotnya hanya 1,8 kg, kecil, rapuh, tapi sempurna. Tangannya yang mini menggenggam jariku dengan kuat, seolah berkata, "Aku akan bertahan, Mama." Air mataku mengalir deras, campuran antara rasa syukur, lelah, dan bahagia yang tak terkatakan. Tapi kemudian, pintu kamar rumah sakit terbuka dengan kasar. Mas Bobby masuk dengan wajah yang sama sekali tak mencerminkan kebahagiaan seorang ayah yang baru saja dikaruniai anak. Alih-alih tersenyum, matanya dingin, bahkan sinis. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak enak di dadaku. Mungkin dia lelah. Mungkin dia khawatir. Dinda, suaranya datar, seperti sedang membicarakan cuaca. Aku mengangkat wajahku, masih dengan senyum lemah. Iya bang? Lihat, ini anak kita. Aku perlu bicara serius. Jantungku berhenti sejenak. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Dia mengeluarkan selembar kertas dari dalam jaketnya. Aku mengenali kop surat itu. Surat talak. Kita cerai. 2 kata itu menggantung di udara seperti pisau yang siap menghunjam. Aku tak percaya. Ini pasti mimpi buruk. Bebang, kamu bercanda ya? Suaraku bergetar. Farel prematur. Menurut keluargaku, ini pertanda ada yang tidak benar. Aku terdiam, otakku berusaha mencerna kata-katanya. Apa maksudmu tidak benar? Dia menghela napas panjang, seperti sedang berbicara pada anak kecil yang bandel. Ibu bilang, anak prematur biasanya karena ibunya tidak menjaga kandungan. Atau mungkin ini bukan anakku. Rasanya seperti ditampar. Lebih sakit daripada rasa sakit melahirkan tadi. Kamu gila? Teriakku, suaraku parau. Aku setia, Bobby. Aku jaga kehamilan ini mati-matian. Dokter bilang prematur bisa terjadi pada siapa saja. Tapi dia sudah memutuskan. Matanya tak lagi memandangku dengan cinta, tapi dengan kebencian. Keluargaku sudah sepakat. Besok, kamu harus pergi dari rumah. Bawa anak itu. Dan dengan itu, dia pergi. Pintu kamar rumah sakit tertutup dengan keras, meninggalkan aku sendirian dengan bayi prematur yang masih berjuang untuk hidup. Aku menatap Farel, air mataku jatuh ke pipinya yang merah. Maafkan Mama, nak, bisikku. Tapi aku janji, meski dunia ini kejam, Mama akan selalu melindungimu. Di luar jendela, hujan mulai turun. Seolah langit pun menangis bersamaku. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Tubuhku masih sangat lemah, tetapi aku dipaksa untuk segera meninggalkan rumah sakit karena biaya perawatan tak lagi ditanggung oleh Bobby. Dokter Raka, yang selama ini menangani kehamilanku, datang ke kamarku dengan wajah yang tak biasa. Biasanya ia selalu tersenyum ramah, namun kali ini alisnya berkerut dalam, garis-garis kemarahan yang tak berhasil ia sembunyikan terpancar jelas di wajahnya. Dinda, saya baru mendengar kabar dari suster tentang keputusan suamimu, ujarnya pelan, mencoba menahan emosi. Aku hanya bisa menunduk, menatap lantai dengan pandangan kosong. Apa yang bisa kukatakan? Bahwa aku baru saja diceraikan tepat setelah melahirkan karena anakku lahir prematur? Bahwa suamiku tega menuduhku berselingkuh hanya karena ketidaktahuannya tentang dunia medis? Dokter Raka menarik napas dalam sebelum duduk di kursi di samping tempat tidurku. Saya sudah memeriksa kembali seluruh riwayat kehamilanmu. Tidak ada yang salah dengan caramu menjaga kandungan, Dinda. Farel lahir prematur karena faktor genetik dari pihak ayah. Saya lihat dalam catatan keluarga Bobby ada riwayat kelahiran prematur juga. Kepalaku terangkat mendengar itu. Apa? Tapi, Bobby tidak pernah bilang. Dan itu yang membuat saya marah.
suara Dokter Raka tiba-tiba meninggi, tangannya mengepal. Dia bahkan tidak memberi kesempatan padamu untuk menjelaskan. Langsung mengambil keputusan berdasarkan prasangka buta. Aku melihat matanya yang berkaca-kaca. Sebagai dokter, ia pasti telah melihat banyak penderitaan, tapi rupanya ketidakadilan yang menimpaku ini menusuk hatinya lebih dalam dari yang kuduga. Saya sudah mencoba menghubunginya, lanjut Dokter Raka sambil mengeluarkan ponselnya. Tapi telepon saya diblok. Saya bahkan datang ke rumahnya tadi pagi, tapi diusir oleh ibunya. Bayangan Mama Lina, ibu mertuaku yang selalu memandangku dengan sebelah mata, muncul di kepalaku. Aku tahu dialah otak di balik semua ini. Tapi saya tidak akan diam saja, Dokter Raka tiba-tiba bersuara tegas. Saya sudah menyiapkan semua dokumen medis sebagai bukti. Jika perlu, saya akan menjadi saksi ahli di pengadilan. Aku terkejut. Dokter, kenapa Anda mau repot-repot membantu saya seperti ini? Dia menatapku lama, lalu menatap Farel yang sedang tertidur pulas di boks bayi. Karena sebagai dokter, tugas saya bukan hanya menyembuhkan penyakit, tapi juga meluruskan ketidakadilan. Dan sebagai manusia, saya tidak tahan melihat seorang ibu yang baru melahirkan diperlakukan seperti ini. Air mataku akhirnya tumpah. Untuk pertama kalinya sejak diceraikan, aku merasa ada harapan. Ada seseorang yang masih percaya padaku. Cepi. Suaraku bergetar. Apa gunanya semua ini? Bobby dan keluarganya sudah memutuskan. Mereka tidak akan mendengarkan. Dokter Raka menghela napas. Setidaknya, dengan bukti medis ini, kamu bisa membersihkan namamu. Dan suatu hari nanti, ketika Farel sudah besar, dia akan tahu bahwa ibunya tidak bersalah. Aku memandang Farel yang sedang tertidur, dadaku sesak oleh gelombang emosi yang bertubi-tubi. Dokter Raka benar, perjuanganku belum berakhir. Aku harus kuat, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk Farel. Anakku yang tak berdosa ini berhak tahu kebenarannya. Terima kasih dokter, bisikku sambil menahan isak. Dia mengangguk, lalu berdiri. Saya akan mengurus semua administrasi pemulanganmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang biaya, rumah sakit sudah setuju untuk memberikan keringanan. Ketika dia hendak keluar, aku memanggilnya. Dokter, apakah Farel akan baik-baik saja? Dengan kondisinya yang prematur ini. Dokter Raka berbalik, dan untuk pertama kalinya sejak percakapan ini dimulai, senyum kecil muncul di wajahnya. Dinda, saya sudah berpengalaman menangani banyak bayi prematur. Percayalah, selama mereka mendapat cukup kasih sayang, mereka bisa tumbuh dengan baik, bahkan seringkali lebih kuat dari bayi biasa. Dan melihat caramu mencintainya, saya yakin Farel akan menjadi anak yang hebat. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan aku dengan pikiran yang sedikit lebih tenang. Di luar jendela, sinar matahari pagi mulai menembus awan kelabu yang selama ini menyelimuti hari-hariku. Mungkin, seperti Farel, aku juga harus belajar untuk menjadi kuat, lebih kuat dari yang kuduga. Angin pagi yang seharusnya menyegarkan terasa menusuk tulang saat aku melangkah keluar dari rumah sakit dengan Farel yang terbungkus rapi dalam selimut tipis. Tubuhku masih gemetar, bekas-bekas persalinan prematur masih terasa nyeri di setiap gerakan. Aku menatap jalanan yang ramai dengan pandangan kosong, tidak tahu harus kemana. Rumah yang dulu kusebut sebagai rumah tanggaku kini bukan lagi tempatku. Telepon genggam di sakuku bergetar. Aku berharap itu Bobby, mungkin dia sudah sadar dan mau meminta maaf. Tapi yang muncul adalah pesan dari bank, pemberitahuan bahwa semua rekening bersama sudah dikosongkan. Bahkan tabungan darurat yang kusisihkan sedikit demi sedikit selama hamil pun lenyap tak bersisa. Tuhan, bagaimana aku harus memberi makan Farel? Bisikku gemetar sambil menatap wajah mungil anakku yang sedang tertidur. Aku mencoba menghubungi orang tuaku di kampung. Ibu langsung menangis mendengar ceritaku. Pulang saja nak. Kami akan usahakan. Tapi suara ayah di belakang terasa berat. Kami sedang kesulitan juga, Dinda. Sawah kemarau panjang. Hatiku hancur mendengarnya. Aku tidak bisa membebani mereka yang sudah berjuang menghidupi adik-adikku yang masih sekolah. Dengan sisa uang receh di dompet, aku menyewa kamar losmen kumuh di pinggiran kota. Bau lembab dan suara tikus yang berlarian di plafon membuat Farel rewel sepanjang malam.
Aku menangis dalam gelap sambil berusaha menenangkannya. Air susuku yang belum lancar membuatnya terus menangis kelaparan. Pagi harinya, dengan tubuh yang masih sakit, aku berjalan kaki ke pasar mencari pekerjaan. Bekas luka jahitanku perih dengan setiap langkah, tapi aku harus bertahan. Seorang pemilik warung makan akhirnya mau mempekerjakanku sebagai pencuci piring dengan bayaran Rp10.000 per jam. Tapi anakmu jangan dibawa ke dapur. Kotor dan berbahaya, kata bu warung dengan wajah tidak bersimpati. Aku terpaksa menitipkan Farel pada tetua losmen, seorang nenek tua yang baik hati tapi tangannya gemetaran. Setiap kali mendengar Farel menangis dari balik dinding saat aku bekerja, rasanya seperti pisau mengoyak-ngoyak jantungku. Di hari ke-7 bekerja, tubuhku kolaps. Aku terbangun di puskesmas dengan infeksi bekas jahitan dan demam tinggi. Dokter muda yang memeriksaku menggeleng-geleng. Ibu harus istirahat total 2 minggu. Infeksinya sudah mulai menyebar. Air mataku mengalir. Tapi saya tidak punya uang untuk istirahat, dokter. Anak saya harus makan. Dokter itu diam lama sebelum akhirnya membuka dompetnya. Ini untuk obat dan susu formula. Ibu bisa bayar kembali nanti. Aku menolak lembut, malu menerima belas kasihan. Tapi dia bersikeras. Saya juga punya ibu. Tidak akan tega melihat seorang ibu menderita seperti ini. Malam itu, sambil memandangi Farel yang akhirnya bisa tidur nyenyak setelah kenyang minum susu, aku bersumpah pada diri sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan pada Bobby dan keluarganya bahwa aku bisa bertahan tanpa mereka. Bahwa Farel akan tumbuh menjadi anak yang membanggakan meski tanpa seorang ayah yang tega meninggalkannya hanya karena terlahir prematur. Tetesan air mata jatuh ke pipi Farel yang merah. Aku membisikkan doa, berjanji padanya bahwa suatu hari nanti, kami akan memiliki rumah yang hangat, tempat di mana tangisannya tidak lagi terdengar sebagai tangisan kelaparan, tapi tawa bahagia seorang anak yang dicintai sepenuhnya. Minggu-minggu berlalu dalam perjuangan tanpa henti. Aku mulai bisa bernapas lega ketika upah dari warung makan perlahan bisa menutupi kebutuhan dasar kami. Losmen kumuh itu kini terasa sedikit lebih nyaman setelah aku membersihkannya sebisaku, dan Nenek Tini, pemilik losmen, mulai menyukai Farel yang jarang menangis meski hidup dalam kesederhanaan. Namun, kedamaian sementara itu hancur berantakan suatu sore ketika aku pulang dari bekerja. Suasana di sekitar losmen terasa berbeda. Para tetangga yang biasa menyapaku dengan ramah kini menghindari pandanganku. Beberapa bahkan berbisik-bisik sambil melirik ke arahku dengan ekspresi jijik. "Ada apa, Nek?" Tanyaku pada Nenek Tini yang wajahnya muram. Dia menghela napas panjang sebelum menarikku masuk ke dalam kamar. "Kau belum dengar, Dinda? Kabar buruk itu sudah menyebar kemari." Tangannya gemetar mengeluarkan sebuah ponsel butut, menunjukkanku sebuah grup WhatsApp warga. Mataku langsung berkunang-kunang membaca pesan berantai yang beredar. "Ibu-ibu hati-hati dengan Dinda, perempuan baru di losmen Pak Sardi. Diceraikan suami karena ketahuan selingkuh. Anaknya prematur, itu pasti anak laki-laki lain. Sekarang ngontrak sambil cari mangsa baru." Pesan itu disertai foto diriku yang diambil diam-diam saat antre di warung, dengan Farel dalam gendongan. "Cina, ini tidak benar." Suaraku tercekat, tangan menutup mulut yang gemetar. Nenek Tini mengangguk sedih. "Mereka bilang dapat info dari keluarga mantan suamimu. Katanya ada bukti kau sering keluar malam saat hamil." Aku terjatuh di dipan kayu yang reot. Kenangan pahit itu kembali menghantuiku. Mama Lina yang selalu mengawasiku seperti penjahat, yang kerap memeriksa ponselku tanpa izin, yang selalu menyebarkan cerita-cerita palsu tentangku pada tetangga. "Saya tidak pernah. Demi Tuhan, Nek, saya setia sampai akhir." Tangisku pecah, suara terisak-isak membangunkan Farel yang sedang tidur. Nenek Tini memelukku erat. "Aku percaya padamu, Nak. Tapi kau tahu bagaimana orang-orang lebih mudah mempercayai gosip daripada kebenaran." Keesokan harinya, dampak fitnah itu langsung terasa. Pemilik warung tempat aku bekerja tiba-tiba memecatku tanpa alasan jelas. "Banyak pelanggan komplain," katanya singkat sambil menghindari kontak mata. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai, menggendong Farel yang hari ini demam.
Di depan losmen, sekelompok ibu-ibu tiba-tiba berhenti mengobrol ketika aku lewat. "Dasar pelacur," desis salah seorang cukup keras hingga ku dengar. Masa anak kecil sudah dibawa hidup menggelandang? Tanganku mengepal, tapi aku terlalu lelah untuk membela diri. Air mata mengalir deras menyirami kepala Farel yang panas. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Aku bangun pagi untuk mengambil air di sumur umum dan menemukan pintu kamarku sudah dicoret-coret dengan kata pelacur dan perusak rumah tangga. Farel menangis ketakutan melihat coretan merah itu. Aku berlutut di depan coretan keji itu, memeluk Farel erat-erat. Rasanya seluruh dunia sedang berkomplot melawan kami. Tapi di tengah keputusasaan, sebuah tekad membara tumbuh dalam dadaku. "Farel, sayang," bisikku pada anakku yang masih tersedu-sedu, "suatu hari nanti, semua orang akan tahu kebenarannya. Mama akan buktikan bahwa kita bukanlah aib, kita adalah pejuang." Malam itu, sambil Farel tertidur dalam pelukan, aku menatap langit gelap melalui celah atap losmen yang bocor. Aku bersumpah, tidak ada fitnah sekeji apapun yang akan menghentikan langkahku. Aku akan bertahan, bukan hanya untuk membuktikan kesucian nama baikku, tapi untuk memastikan Farel tumbuh mengetahui bahwa ibunya adalah perempuan kuat yang tidak pernah menyerah. Dan untuk Mama Lina serta Bobby, mereka akan melihat sendiri bagaimana anak yang mereka tolak itu akan tumbuh menjadi manusia yang jauh lebih mulia daripada mereka. Hari-hari terasa semakin berat setelah kehilangan pekerjaan di warung makan. Fitnah yang menyebar seperti api membakar habis sisa-sisa kepercayaan yang bisa kugunakan untuk bertahan hidup. Aku berjalan dari satu toko ke toko lain, menawarkan tenagaku sebagai pelayan, pembantu toko, atau apapun yang bisa memberi kami sesuap nasi. Namun, setiap kali mereka melihat Farel dalam gendonganku, mata mereka langsung berubah, seolah aku membawa wabah penyakit, bukan seorang bayi yang polos dan tak berdosa. "Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang ibu dengan bayi, Nek," keluhku pada Nenek Tini suatu sore, sambil memijat kaki yang bengkak setelah seharian berjalan. Nenek itu menatapku lama, lalu tiba-tiba bangkit dari kursi rotannya yang reyot. "Aku punya ide. Warung kopi Pak Rudi butuh orang untuk mencuci gelas. Aku kenal baik istrinya. Mungkin bisa." Esok harinya, dengan bantuan Nenek Tini, aku akhirnya mendapat pekerjaan baru, menjaga warung kopi kecil di ujung jalan dari jam 4 pagi sampai 10 pagi, sebelum pemiliknya buka. Upahnya sedikit, tapi setidaknya cukup untuk membeli susu formula dan popok Farel. Setiap subuh, saat kota masih gelap dan dingin menusuk tulang, aku sudah harus berjalan kaki ke warung kopi itu dengan Farel terbungkus rapat dalam selendang. Aku meletakkannya di boks kayu bekas yang sudah kupenuhi dengan kain-kain hangat, di sudut kecil belakang warung di mana angin tidak terlalu menggigit. "Tahan ya, Nak. Sebentar lagi matahari terbit," bisikku sambil mencium keningnya yang dingin, sebelum mulai mencuci tumpukan gelas kotor dari semalam. Tangan-tanganku yang dulu halus kini penuh dengan luka dan pecah-pecah akibat air dingin dan sabun cuci yang keras. Tapi aku bersyukur, karena setidaknya di sini, tidak ada yang melontarkan kata-kata hina. Pelanggan warung kopi kebanyakan para kuli bangunan dan tukang ojek, mereka kasar dalam berbicara, tapi tidak pernah mencampuri urusanku. Suatu pagi, ketika aku sedang sibuk membersihkan meja, seorang pelanggan tua tiba-tiba menatapku lama. "Kau Dinda, istri Bobby anaknya Bu Lina di Jalan Melati, ya?" Dadaku sesak mendengar nama itu. Aku mengangguk pelan, bersiap menerima hinaan. Tapi yang kudengar malah umpatan. "Dasar keluarga kurang ajar. Aku tahu cerita sebenarnya. Anakku kerja di rumah sakit tempat kau melahirkan." Mataku membesar. Orang itu melanjutkan, "Dokter Raka sudah buat pernyataan resmi bahwa anakmu prematur karena faktor keturunan dari pihak bapaknya." Tapi keluarga itu keras kepala. Lebih milih percaya omongan orang daripada fakta medis. Air mataku menetes ke meja kayu yang sedang kusap. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ada orang asing yang membela kebenaranku. "Terima kasih Pak," bisikku serak. Dia mengangguk, lalu meninggalkan uang tip yang jumlahnya cukup untuk membeli 2 kaleng susu formula. Kabar baik itu ternyata menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Beberapa hari kemudian, seorang wanita paruh baya mendatangiku di warung.
Aku Busari, punya usaha catering kecil. Butuh orang untuk bantu masak dan antar makanan. Gajinya tidak besar, tapi kau bisa bawa anakmu. Aku hampir tidak percaya dengan telingaku sendiri. Saya tidak punya pengalaman masak profesional, Bu. Dia tersenyum. Tapi kau bisa masak kan? Aku lihat kau selalu bawa bekal sendiri ke warung. Lebih bersih dan hemat daripada jajan. Begitulah, pekerjaan baruku dimulai. Pagi hari aku masih mencuci gelas di warung kopi, siang hingga sore membantu Busari. Aku belajar cepat, cara memotong sayuran dengan benar, mengatur api agar nasi tidak gosong, menghitung porsi yang pas. Farel, yang kini sudah mulai bisa duduk sendiri, seringkali kuletakkan di sudut dapur dengan mainan-mainan bekas yang kudapat dari sumbangan. Kadang Busari memberinya biskuit atau buah, dan matanya yang bulat itu akan berbinar gembira. Anakmu sehat sekali untuk bayi prematur, kata Busari suatu hari, mengamati Farel yang sedang asyik memukul-mukul panci kecil. Aku tersenyum bangga. Dokter bilang, prematur bukan vonis, Bu. Asal dirawat dengan benar, bisa tumbuh normal. Malam itu, sambil menatap Farel yang tertidur pulas dengan perut kenyang, aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan, harapan. Mungkin hidup ini masih panjang dan berat, tapi setidaknya sekarang aku punya lebih banyak alasan untuk percaya bahwa badai pasti akan berlalu. Dan untuk Bobby serta keluarganya yang telah mencampakkanku, aku berjanji akan membuktikan bahwa penolakan mereka adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Farel akan tumbuh menjadi anak yang membanggakan, dan mereka akan menyesal telah kehilangan kami. Kabarnya datang seperti petir di siang bolong. Aku sedang sibuk mengiris bawang di dapur catering Busari ketika salah seorang karyawan baru, Maya, dengan wajah bersemangat memberitahuku berita itu. Dinda, kamu tahu Bobby anaknya Bulina di Jalan Melati? Katanya dia mau nikah lagi minggu depan. Pisau di tanganku terhenti, tapi aku segera melanjutkan mengupas, berusaha menunjukkan ekspresi datar. Oh ya? Dengan siapa? Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kuduga. Maya, yang tak menyadari hubunganku dengan Bobby, terus bercerita dengan semangat. Katanya dengan anak pengusaha kaya, Siska namanya. Mantan pramugari. Katanya keluarga mereka sudah lama dijodohkan, tapi baru sekarang direalisasikan karena dia tiba-tiba berhenti, mungkin menyadari sesuatu. Karena mantan istrinya gagal memberinya anak sehat, begitu? Ucapku dingin, menyelesaikan kalimatnya. Maya terkejut. Kamu tahu tentang itu? Aku meletakkan pisau, mengambil napas dalam-dalam sebelum menatapnya lurus. Aku mantan istrinya Maya. Wajah Maya langsung pucat. Oh Tuhan, Dinda. Aku tidak tahu. Aku sungguh. Tidak apa-apa, potongku sambil memaksakan senyum. Sudah lama berlalu. Tapi di dalam, hatiku seperti dirobek-robek. Hanya 7 bulan sejak Farel lahir. 7 bulan sejak mereka membuangku seperti sampah. Dan sekarang Bobby sudah bisa melupakanku sepenuhnya, menikah lagi dengan wanita pilihan keluarganya. Sepulang kerja, aku berjalan melewati Jalan Melati dengan Farel dalam gendongan. Dari kejauhan, rumah besar keluarga Bobby terlihat dipenuhi hiasan pernikahan. Bendera merah putih dipasang di sepanjang pagar, tenda-tenda mulai didirikan di halaman. Aku berdiri di balik pohon, memandangi keramaian itu dengan perasaan hampa. Tiba-tiba, sosok yang sangat kukenal muncul di teras, Bobby. Dia terlihat lebih gemuk, wajahnya sumringah dengan setelan jas baru. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik dengan gaun mewah, pasti Siska. Mereka tertawa lepas tentang sesuatu, tanpa sedikit pun beban di wajah mereka. Farel, yang seolah merasakan kegelisahanku, mulai rewel. Aku menenangkannya sambil berbisik, tenang, sayang. Itu hanya orang asing. Tapi saat aku hendak pergi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bobby menoleh ke arahku, matanya bertemu dengan mataku sepersekian detik. Aku membeku, tidak tahu apakah dia mengenaliku atau tidak. Wajarnya berubah, tapi kemudian Siska menarik lengannya dan perhatiannya kembali padanya. Malam itu, di kamar losmen yang sempit, aku menatap Farel yang sedang tertidur. Wajahnya semakin hari semakin mirip Bobby, bentuk hidung, lengkung alis, bahkan cara bibirnya mengerut saat tidur. Ironi yang kejam,
Anak yang ditolak ayahnya justru adalah fotokopinya sendiri. Kamu lebih berharga dari segalanya, nak, bisikku sambil mencium keningnya. Suatu hari nanti, dia akan menyesal telah melewatkan setiap detik pertumbuhanmu. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiran. Tapi gambaran Bobby yang tertawa bahagia dengan calon istrinya yang baru terus menghantuiku. Di luar, hujan mulai turun deras, seolah alam turut menangis untukku. Tapi air mataku sendiri sudah kering. Aku sudah terlalu lelah untuk menangisi seorang lelaki yang dengan mudahnya melupakanku dan menolak anak kandungnya sendiri. Keesokan paginya, aku bangun dengan tekad baru. Aku akan bekerja lebih keras, membangun kehidupan yang layak untuk Farel. Dan suatu hari nanti, ketika Bobby dan keluarganya menyadari kesalahan mereka, aku akan berada di tempat yang terlalu tinggi untuk mereka jangkau. Untuk sekarang, biarkan mereka memiliki pesta pernikahan mewah mereka. Aku memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, seorang anak yang kelak akan membuktikan bahwa penolakan mereka adalah berkah terselubung dalam hidupku. Kabar pernikahan Bobby dan Siska menjadi buah bibir seluruh kampung selama berminggu-minggu. Setiap kali aku berbelanja ke pasar atau mengantar pesanan catering, bisik-bisik tentang pesta mewah itu selalu sampai ke telingaku. Dihias seperti istana, kata seorang ibu. Siska saja pakai perhiasan emas sepertiga kilo, timpal yang lain. Aku mencoba mengabaikannya, tapi setiap kata seperti jarum kecil yang menusuk-nusuk bekas luka di hatiku. Namun, tak sampai 3 bulan setelah pernikahan megah itu, desas-desus mulai berubah arah. Aku pertama kali mendengarnya dari Bu Sari, pemilik catering tempatku bekerja. Dinda, panggilnya suatu sore sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Kau dengar kabar terbaru tentang suamimu dulu? Bukan suami saya lagi, Bu, koreksiku pelan, tangan gemetar memegang cangkir. Bu Sari menghela napas. Iya, maaf. Tapi, keluarga Bobby sekarang sedang gempar. Katanya Siska divonis dokter tidak bisa punya anak. Cangkir di tanganku nyaris terjatuh. Apa? Mandul total, kata dokter. Rahimnya bermasalah sejak dulu. Bu Sari menggeleng-geleng. Ironis ya? Dulu mereka buang kau karena Farel prematur, sekarang dapat istri yang tak bisa beri keturunan sama sekali. Aku diam, mencerna informasi ini. Seharusnya aku merasa puas, ini adalah karma yang sempurna untuk Bobby dan keluarganya. Tapi yang kurasakan justru kesedihan aneh. Bagaimanapun juga, aku pernah mencintai Bobby. Dan tidak ada wanita yang pantas mendapat vonis seperti itu. Beberapa hari kemudian, aku secara tidak sengaja bertemu dengan salah seorang sepupu Bobby di pasar. Rina, namanya. Dulu dia termasuk sedikit keluarga Bobby yang masih bersikap baik padaku. Dinda, Rina terlihat gugup. Aku cuma mau bilang, rumah Bobby sekarang seperti neraka. Bibi Lina marah-marah terus ke Siska, seolah itu salahnya. Bobby jadi sering minum-minum. Aku menghela napas. Rina, aku tidak ingin tahu tentang mereka. Farel dan aku sudah punya hidup baru. Tapi Rina melanjutkan, Bibi Lina, dia mulai bertanya-tanya tentang Farel. Katanya mungkin mereka bisa dapat hak asuh. Jangan, teriakku tiba-tiba, membuat beberapa orang menoleh. Rina, tolong sampaikan pada Mama Lina, Farel adalah anakku. Mereka sudah memilih membuang kami. Sekarang hidup kami bukan urusan mereka lagi. Malam itu, sambil menatap Farel yang sedang asyik bermain dengan mainan barunya, hadiah dari Bu Sari, aku merenungkan betapa ironisnya takdir. Dulu mereka membuang Farel karena dianggap cacat, tidak sempurna. Sekarang mereka mungkin menyadari bahwa Farel adalah satu-satunya keturunan darah daging Bobby. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah bisa merebut Farel dariku. Aku sudah berdarah-darah melindunginya, membesarkannya dalam kesederhanaan tapi penuh kasih sayang. Dan jika suatu hari nanti mereka mencoba mendekat, itu akan menjadi keputusan Farel sendiri, bukan paksaan dari keluarga yang dulu menolaknya. Di kejauhan, petir menggelegar seolah menyetujui tekadku. Hujan mulai turun, mengetuk atap seng kamarku yang sederhana. Aku memeluk Farel lebih erat, berjanji padanya bahwa apapun yang terjadi, kami akan baik-baik saja.
Karma mungkin sudah mulai bekerja untuk Bobby dan keluarganya, tapi hidupku dan Farel akan terus melangkah maju. Tanpa kebencian, tapi juga tanpa memberi mereka kesempatan kedua untuk menyakiti kami. Farel tertawa riang, tidak menyadari betapa berharganya dia. Tidak menyadari bahwa di rumah megah di Jalan Melati, ada seorang wanita yang mungkin akan memberikan segalanya hanya untuk bisa memiliki seorang anak seperti dirinya. Dan ada seorang ayah yang, karena kesombongan dan kebodohannya sendiri, telah kehilangan mutiara paling berharga dalam hidupnya. Waktu berjalan tanpa terasa. Farel, bayi prematur yang dulu begitu kecil dan rapuh, kini telah tumbuh menjadi balita berusia 5 tahun yang cerdas dan penuh energi. Setiap pagi, sebelum aku berangkat bekerja ke catering Busari yang kini sudah berkembang pesat, Farel selalu duduk di kursi kecilnya dengan buku-buku bekas yang kami dapat dari pasar loak tersebar di meja. Matanya yang bulat itu berbinar-binar penuh rasa ingin tahu saat menatap huruf-huruf yang belum sepenuhnya bisa dibacanya. Ini bacanya apa?" Tanyanya suatu pagi sambil menunjuk gambar planet di buku astronomi bekas yang kubelikan minggu lalu. Aku berhenti menyiapkan bekal, lalu mendekat dan memeluknya dari belakang. "Itu bumi, sayang. Tempat kita hidup." "Bumi bulat ya, Emma?" kata temanku di tempat les. "Bumi itu bulat seperti bola." Aku tersenyum. Farel sudah mulai ikut les gratis di komunitas belajar untuk anak kurang mampu. Meski usianya paling muda di antara anak-anak lain, gurunya sering bercerita bahwa Farel selalu jadi yang paling antusias. "Iya, bulat. Nanti kalau mama pulang kerja, kita cari video tentang bumi ya," janjiku sambil mencium keningnya. Sejak Farel bisa berbicara, aku menyadari ada sesuatu yang istimewa padanya. Ingatannya tajam, rasa ingin tahunya tak terbatas, dan cara berpikirnya seringkali membuatku terkejut. Di usia 5 tahun, dia sudah bisa berhitung sampai ratusan, mengenali beberapa kata dalam bahasa Inggris, dan hafal nama-nama planet di tata surya. Suatu sore, Busari membawakan kami sebuah komputer tablet bekas. "Untuk Farel," katanya sambil tersenyum. "Anak secerdas ini butuh akses belajar lebih luas." Aku hampir menangis menerima pemberian itu. Malam itu, sambil duduk di lantai kamar kami yang sempit, aku memperhatikan Farel yang asyik menjelajahi video-video edukasi. Matanya berbinar seperti menerangi seluruh ruangan. Aku mau jadi astronot," serunya tiba-tiba. "Aku mau lihat bumi dari bulan." Tawaku pecah. "Wah, harus belajar rajin dong. Astronot itu harus pintar matematika dan sains." "Aku bisa, Emma. Nanti aku akan bawa mama ke bulan juga." Pelukku erat-erat pada tubuh mungilnya yang hangat. Dalam dekapan itu, aku teringat betapa 5 tahun lalu, dokter-dokter sempat meragukan apakah Farel akan bisa bertahan, apalagi tumbuh normal. Kini, anak prematur itu tidak hanya normal, tapi menunjukkan potensi yang luar biasa. Namun, di balik kebanggaanku, selalu ada satu pertanyaan yang membuat dadaku sesak. Suatu hari nanti, Farel pasti akan bertanya lebih dalam tentang ayahnya. Sejauh ini, aku hanya memberi jawaban sederhana, ayah ada di tempat lain. Tapi aku tahu, saatnya akan tiba ketika penjelasan itu tidak lagi cukup. Esok harinya, ketika mengantar Farel ke komunitas belajar, gurunya yang bernama Pak Andi menahanku sebentar. "Bu Dinda, Farel benar-benar istimewa. Saya sudah ngajar anak-anak selama 20 tahun, jarang nemui yang secerdas dia." Matanya berbinar antusias. "Dia butuh sekolah yang lebih baik, kurikulum lebih menantang. Sudah saya cari-cari, ada program beasiswa untuk anak berbakat di SD unggulan." Aku mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, hatiku berbunga-bunga mendengar pujian untuk Farel. Di sisi lain, sekolah unggulan berarti biaya seragam, buku, transportasi, semua di luar kemampuanku saat ini. "Terima kasih, Pak Andi. Saya akan memikirkannya." Sepanjang perjalanan pulang, Farel terus bercerita tentang pelajaran hari itu, tentang kupu-kupu yang berubah dari ulat, tentang angka-angka yang diajarkan Pak Andi. Semangatnya tak pernah redup, bahkan ketika kami harus berjalan kaki 2 kilometer karena uang transportasi habis untuk membeli buku baru. Malam itu, setelah Farel tertidur, aku duduk di depan jendela kamar yang bocor, menatap bulan purnama.
Aku berjanji pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, Farel akan mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa kuberikan. Jika perlu, aku akan bekerja 3 shift, akan menjual semua yang kupunya, asalkan potensinya tidak terbuang percuma. Dari dalam tablet bekas pemberian Bu Sari, suara video edukasi tentang tata surya masih terdengar pelan. Farel tertidur dengan buku astronomi tergeletak di dadanya. Aku tersenyum melalui air mata. Siapa sangka, bayi prematur yang dulu ditolak oleh ayahnya sendiri karena dianggap tidak sempurna, kini bercita-cita mencapai bintang-bintang. Dan aku tahu, suatu hari nanti, dia akan melampaui semua harapan dan kekhawatiranku. Suatu hari nanti, dunia akan mengenali keistimewaan Farel, anak yang lahir dari rahim seorang ibu yang diceraikan suaminya tepat 1 jam setelah melahirkan, tapi dibesarkan dengan cinta yang lebih besar dari seluruh galaksi di alam semesta ini. Hari Sabtu yang cerah itu seharusnya menjadi hari biasa. Aku dan Farel berjalan menuju komunitas belajar untuk acara pentas seni anak-anak. Farel, yang kini sudah 6 tahun, akan tampil membacakan puisi tentang luar angkasa, kegemarannya selama setahun terakhir. Aku nggak nervous kok, ujarnya sambil menggenggam tanganku erat, seragam putih merah yang masih baru sedikit besar di tubuhnya yang mungil. Aku tersenyum melihat penampilannya yang rapi, rambutnya yang ikal telah kusisir rapi, sepatu hitam mengkilap yang kubersihkan semalaman. Pasti nanti mama yang nervous lihat Farel di atas panggung, godaku sambil merapikan kerah bajunya. Komunitas belajar itu berada di sebuah balai desa yang sederhana, tapi hari ini dihias meriah dengan balon dan bunga kertas buatan anak-anak. Orang tua sudah mulai berdatangan, memenuhi bangku-bangku kayu yang disusun rapi. Aku memilih tempat di barisan belakang, sementara Farel bergabung dengan teman-temannya di depan. Acara baru saja dimulai ketika pintu belakang terbuka. Sekelompok orang masuk dengan suara berisik. Aku tidak memperhatikan, sampai tiba-tiba suara itu menyentak kesadaranku. Wah, ternyata banyak juga ya acara anak-anak di sini. Suara Bobby. Darahku seolah membeku. Perlahan, aku menoleh. Di sana, hanya beberapa bangku di belakangku, berdiri Bobby dengan setelan jas kasual mahal. Di sebelahnya, seorang wanita kurus dengan pakaian branded, pasti Siska. Dan yang paling mengejutkan, Mama Lina dengan kebayanya yang mewah. Mereka sedang mengantar keponakannya yang ikut les di tempat yang sama. Jantungku berdegup kencang, tangan gemetar memegang kamera saku yang kupersiapkan untuk mendokumentasikan penampilan Farel. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin mereka tidak akan mengenaliku. Sudah 6 tahun. Rambutku yang dulu panjang sekarang pendek, tubuhku yang dulu kurus sekarang lebih berisi. Tapi kemudian, giliran Farel naik panggung. Selanjutnya, Farel dengan puisi impian di antara bintang. Farel melangkah percaya diri ke atas panggung, tersenyum lebar. Suaranya yang jernih menggelegar di seluruh ruangan. Aku punya mimpi tinggi di langit. Menjadi astronot yang gagah berani. Menyusuri galaksi nan luas. Membawa nama ibu ke bintang kejora. Puisi itu indah, tapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi keluarga Bobby. Dari sudut mataku, aku melihat Mama Lina tiba-tiba membelalak. Itu mirip sekali dengan Bobby kecil, bisiknya cukup keras sampai ku dengar. Bobby sendiri terdiam membatu, matanya tak lepas dari Farel. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam kursi sampai buku-buku jarinya putih. Sementara Siska melihat suaminya dengan curiga. Siapa itu? Kok mirip banget sama kamu? Aku menunduk, berusaha menyembunyikan wajah. Tapi sudah terlambat. Bobby melihatku. Matanya membesar, lalu menyempit. Aku bisa melihat otaknya bekerja, menghubungkan titik-titik. Farel menyelesaikan puisinya dengan gemilang, disambut tepuk tangan meriah. Saat turun panggung, dia langsung berlari ke arahku. Aku nggak lupa satu kata pun. Serunya bangga. Aku memeluknya erat, berusaha menutupi wajahnya dari pandangan mereka. Tapi Farel, polosnya, malah berbalik melihat ke arah Bobby yang masih terpana. Siapa itu? Kok ngeliatin kita terus? Tidak tahu sayang. Mari kita keluar sebentar, bisikku panik, berusaha membawanya pergi. Tapi langkahku terhenti oleh suara yang sangat kukenal. Dinda.
Bobby berdiri di depanku, wajahnya campur aduk antara terkejut, tidak percaya, dan sesuatu yang lain, penyesalan. Bobby, jawabku dingin, menarik Farel lebih dekat. Dia menatap Farel dengan intens, lalu mengulurkan tangannya. Siapa namamu, nak? Farel, yang biasanya ramah, tiba-tiba menjadi pemalu. Dia bersembunyi di balik bajuku, hanya mengintip dengan satu mata. Kita harus pergi, kataku cepat, berusaha melewati Bobby. Tapi Mama Lina tiba-tiba muncul, matanya berkaca-kaca. Dinda, ini cucuku? Sekujur tubuhku gemetar. Dulu kalian dengan mudah membuang kami. Sekarang jangan berpikir bisa datang dan mengaku sebagai keluarga. Aku menarik Farel keluar dari balai desa, jantung berdebar kencang. Di belakang, aku mendengar pertengkaran. Bobby, siapa itu? Jelaskan, teriak Siska. Dan suara Mama Lina yang bergetar, itu pasti anakmu. Persis seperti kamu dulu. Farel menatapku bingung saat kami berjalan cepat menjauhi tempat itu. Ma, kenapa Mama nangis? Aku baru menyadari air mata yang mengalir di pipiku. Tidak apa-apa sayang. Mama cuma sangat bangga sama Farel. Tapi dalam hati, aku tahu pertemuan ini baru awal. Bobby dan keluarganya telah melihat Farel. Dan sekarang mereka tahu, mereka telah membuang mutiara paling berharga hanya karena prasangka buta dan kesombongan. Sementara Farel, polosnya, sudah melupakan kejadian tadi dan kembali bercerita tentang puisi dan bintang-bintang. Aku memandangnya dengan campuran kebanggaan dan kekhawatiran. Badai baru mungkin akan datang, tapi selama kita bersama, aku yakin kami bisa melewatinya. Seperti biasa, Farel adalah penyemangatku. Ma, nanti malam kita lihat bintangnya? Aku mau tunjukin yang namanya rasi Orion. Aku mengusap air mataku, tersenyum. Iya, sayang. Kita lihat bintang-bintang. Bintang-bintang yang jauh lebih indah daripada drama duniawi ini. Bintang-bintang yang mengingatkanku bahwa betapapun gelapnya malam, selalu ada cahaya yang bersinar di atas kita. Malam setelah pertemuan tak terduga itu, aku duduk di depan jendela kamar losmen yang sudah lebih layak, memandangi bintang-bintang seperti yang dijanjikan pada Farel. Anakku yang polos sudah tertidur lelap, masih mengenakan seragam merah putihnya, puisi tentang luar angkasa tergenggam di tangannya yang mungil. Aku menyeka air mata yang tak henti mengalir sejak kami pulang dari acara pentas seni. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Dinda, ini Bobby. Kita perlu bicara. Jemariku gemetar di atas layar. 6 tahun. 6 tahun tanpa kabar, tanpa bantuan, tanpa kepedulian. Dan sekarang, setelah melihat Farel, tiba-tiba dia perlu bicara. Kubuang ponsel itu seolah membakar tanganku. Tapi tak sampai 5 menit, dering telepon memecah kesunyian malam. Aku tidak ada apa-apa lagi untuk dibicarakan denganmu, Bobby, sambutku dengan suara serak. Dinda, tolong. Suaranya terdengar parau, berbeda dengan nada angkuh yang kuingat. Aku baru saja dari lab DNA. Aku mengambil sampel dari gelas minum Farel tadi siang. Dada sesak. Kau berani menyentuh anakku? Kau berani. 99,9% dia anakku, Dinda, potongnya, suaranya pecah. Dokter bilang prematur itu bisa karena faktor genetik dari saya. Ada sejarah keluarga. Tiba-tiba semua amarahku meledak. Aku sudah bilang itu dari dulu. Tapi kau dan ibumu lebih memilih percaya fitnah daripada fakta medis. Kau membuang kami seperti sampah, Bobby. Tepat setelah aku melahirkan. Di ujung telepon, terdengar suara terisak. Aku tahu aku bersalah. Tapi Dinda, aku ingin bertemu Farel. Aku ingin. Tidak, teriakku, berusaha menahan suara agar tidak membangunkan Farel. Kau tidak punya hak, Bobby. Hak sebagai ayah sudah kau lemparkan ke selokan 6 tahun lalu. Sekarang kau mau datang dan mengacaukan hidup Farel yang sudah bahagia. Tapi dia anakku juga, Dinda. Anakmu? Bisikku getir. Kau pikir kau bisa menyebut diri ayah setelah meninggalkannya tumbuh tanpa pernah sekalipun menanyakan kabarnya? Kau tahu berapa kali Farel bertanya padaku kenapa dia tidak punya ayah seperti teman-temannya? Kau tahu berapa kali aku harus menangis diam-diam karena tidak bisa memberinya jawaban yang tepat?
Bobby terdiam lama. Ketika akhirnya berbicara lagi, suaranya hampir tidak terdengar. Aku menyesal, Dinda. Aku benar-benar menyesal. Air mataku mengalir deras. Penyesalanmu datang 6 tahun terlalu lambat, Bobby. Sekarang tinggalkan kami saja. Farel tidak membutuhkanmu. Tapi setelah telepon berakhir, aku menatap Farel yang sedang tidur dengan perasaan campur aduk. Wajahnya yang teduh dalam tidur semakin hari semakin mirip Bobby, lengkung alis, bentuk hidung, bahkan cara bibirnya sedikit mengerut. Aku tahu suatu hari nanti Farel akan mempertanyakan semua ini. Dan aku tidak tahu harus menjawab apa. Keesokan paginya, Busari datang dengan wajah khawatir. Dinda, ada orang mengaku dari media ingin mewawancarai Farel. Katanya dengar ada anak jenius di sini. Aku mengerutkan kening. Media? Tapi pentas seni kemarin kan acara kecil. Dan ini, Busari mengeluarkan amplop tebal dari tasnya, dikirim oleh seseorang pagi ini. Untuk biaya sekolah Farel. Amplop itu penuh dengan uang tunai, paling tidak 10 kali lipat dari gajiku sebulan. Tidak ada nama, tapi aku tahu persis dari mana asalnya. Kembalikan, kataku dingin. Tapi Busari menggeleng. Dinda, pikirkan baik-baik. Farel butuh sekolah yang layak. Kau sudah berjuang sendirian selama ini. Aku menatap Farel yang sedang asyik membaca buku sains anak-anak di sudut ruangan. Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Tapi apakah menerima uang Bobby berarti memberi mereka jalan kembali ke hidup kami? Sementara aku masih bimbang, ponsel Busari berbunyi. Wajahnya berubah setelah membaca pesan. Ada artikel tentangmu dan Farel di media online, katanya pelan. Ditulis oleh Siska. Judulnya membuat darahku mendidih, istri pertama suamiku dan anak prematur yang tiba-tiba muncul. Artikel itu penuh dengan kebohongan. Aku digambarkan sebagai wanita penghancur rumah tangga yang sengaja menyembunyikan anak untuk memeras Bobby. Yang paling menyakitkan, Farel disebut sebagai anak tidak sah yang kebetulan mirip dengan Bobby. Tanganku gemetar memegang ponsel. Ini perang, Busari, bisikku, suara penuh tekad. Jika mereka pikir bisa menghancurkan reputasi Farel, mereka salah besar. Aku memeluk Farel erat-erat. Anakku yang tidak bersalah ini tidak akan menjadi korban lagi. Jika Bobby dan keluarganya ingin bermain kotor, aku akan menunjukkan pada mereka betapa kuatnya seorang ibu yang melindungi anaknya. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, rasa takutku berubah menjadi amarah yang membara. Mereka sudah mengambil segalanya dariku sekali. Tidak akan ada lagi yang bisa mereka curi, terutama kebahagiaan Farel. Hari-hari setelah artikel fitnah Siska terbit berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Teleponku terus berbunyi dari nomor-nomor tak dikenal. Wartawan yang ingin mengorek cerita, tetangga yang penasaran, bahkan ancaman dari orang tak dikenal. Aku terpaksa mematikan ponsel sementara waktu, sementara Farel yang polos mulai bertanya-tanya mengapa tiba-tiba mereka tidak boleh pergi ke tempat les. Kenapa kita nggak boleh main keluar? Tanyanya suatu sore, wajahnya berkerut dalam kebingungan. Aku berlutut menyamakan tinggi dengannya, merapikan rambut ikalnya yang berantakan. Ada orang jahat yang mau ganggu Farel. Jadi kita di rumah dulu sebentar ya? Dia mengangguk serius, lalu tiba-tiba memelukku erat. Nggak usah takut, Emma. Nanti aku yang lindungin Mama. Dekapannya yang tulus membuat air mataku nyaris tumpah. Di usia 6 tahun, Farel sudah harus belajar bahwa dunia ini tidak selalu baik padanya. Ketika malam tiba dan Farel tertidur, aku memberanikan diri menyalakan ponselku. Ratusan notifikasi membanjiri layar, pesan dari teman-teman yang khawatir, komentar di media sosial tentang artikel itu, dan puluhan panggilan tak terjawab dari Bobby. Aku hampir menghapus semuanya ketika sebuah pesan baru masuk. Dinda, aku tahu kau marah. Tapi tolong, beri aku kesempatan menjelaskan. Aku tidak tahu Siska akan menulis artikel itu. Aku sudah minta dia mencabutnya. Aku ingin bertemu di mana saja kau mau. Aku akan datang sendiri. Jemariku menari di atas layar sebelum akhirnya ku ketik balasan dingin. Kau pikir dengan meminta maaf lalu menyuruh istrimu menulis fitnah, lalu meminta maaf lagi, aku akan lupakan semuanya? Kau sudah menghancurkan hidupku sekali.
Sekarang kau mau hancurkan reputasi Farel juga. Balasannya datang seketika, aku bersalah. Tapi tolong, beri aku kesempatan memperbaiki. Untuk Farel. Untuk Farel. Dua kata itu menusuk hatiku. Selama 6 tahun aku berjuang sendirian membesarkannya, memastikan dia tidak kekurangan apapun meski dengan pas-pasan. Sekarang Bobby tiba-tiba peduli untuk Farel? Aku menatap foto Farel di meja, wajah ceria dengan 2 gigi depan yang baru copot minggu lalu. Dia pantas tahu ayahnya. Tapi apakah Bobby layak menjadi ayah baginya? Keesokan paginya, dengan hati berat, aku mengirim pesan pada Bobby untuk bertemu di taman umum, tempat ramai di mana aku akan merasa aman. Aku meminta Bu Sari menjaga Farel dengan alasan mama ada urusan kerja. Bobby sudah menunggu ketika aku tiba, duduk di bangku dengan wajah tegang. Dia terlihat lebih tua dari yang kuingat, garis-garis kelelahan di sekitar matanya, rambutnya mulai memutih di pelipis. Dinda, dia berdiri ketika mendekat, tangannya gemetar. Aku tidak menawarkan senyum. Kau punya 5 menit. Dia menghela napas, lalu mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Ini pernyataan pencabutan artikel Siska, sudah ditandatangani notaris. Dan ini. Dia menggeser sebuah amplop, surat pernyataan dari ibuku bahwa dulu kami salah. Aku membuka surat dari Mama Lina dengan hati berdebar. Isinya permintaan maaf, pengakuan bahwa Farel adalah cucunya, dan permohonan untuk diperbolehkan bertemu. Kami menyesal, Dinda, Bobby melanjutkan, suaranya parau. Setelah melihat Farel, ibuku sakit. Dia tidak bisa tidur memikirkan cucunya. Dan kau? Tanyaku dingin. Kau menyesal karena memang sadar telah berbuat salah, atau hanya karena ternyata Siska mandul dan Farel adalah satu-satunya keturunanmu? Dia terlihat seperti ditampar. Aku sudah lama menyesal, Dinda. Tapi aku terlalu pengecut untuk menghadapimu. Pertemuan di pentas seni itu seperti tamparan. Melihat Farel begitu cerdas, begitu sehat, air matanya mulai mengalir. Aku membuang tahun-tahun terindah yang seharusnya bisa aku habiskan bersamanya. Aku tidak meminta kau memaafkanku, Dinda. Tapi tolong, izinkan aku menjadi ayah untuk Farel sekarang. Angin pagi berhembus membawa daun-daun kering di sekitar kami. Aku memandangi Bobby yang kini tampak begitu rapuh, sangat berbeda dengan pria sombong yang dulu menceraikanku di rumah sakit. Farel tidak tahu kau ayahnya, kataku pelan. Selama ini aku bilang ayahnya ada di luar kota. Aku mengerti. Kita bisa perlahan. Tapi bukan itu masalahnya, Bobby, potongku. Masalahnya adalah, apakah kau akan konsisten? Farel anak sensitif. Jika kau masuk ke hidupnya lalu pergi lagi, itu akan menghancurkannya. Dia mengangguk cepat. Aku bersumpah, Dinda. Aku sudah cerai dengan Siska. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku berdiri, mengambil dokumen-dokumen itu. Aku akan pertimbangkan. Tapi satu langkah salah, Bobby, dan kau tidak akan pernah melihat Farel lagi. Pulang ke rumah, aku menemukan Farel sedang asyik bereksperimen dengan mainan sains barunya. Hadiah dari Bu Sari. Dia tersenyum cerah ketika melihatku. Tadi aku bikin listrik dari kentang. Nanti aku tunjukin ya. Aku memeluknya erat, mencium bau sampo anak-anak di rambutnya. Di pelukanku, tubuh mungilnya terasa begitu sempurna. Anak yang tidak seharusnya lahir prematur, tidak seharusnya tumbuh tanpa ayah, tidak seharusnya menjadi bahan perbincangan orang. Mama sayang Farel, bisikku, suara tertahan. Dia memeluk balik dengan erat. Aku juga sayang Mama. Paling sayang. Malam itu, sambil menonton Farel tidur, aku merenungkan pertemuanku dengan Bobby. Mungkin, hanya mungkin, ini kesempatan untuk Farel memiliki ayah. Tapi hatiku masih dipenuhi keraguan. Bisakah seseorang yang pernah tega meninggalkan istri dan bayi baru lahir benar-benar berubah? Atau ini hanya penyesalan sementara karena kini dia tahu Farel adalah anak jenius yang bisa dibanggakan? Aku mengusap air mata yang mengalir. Keputusan ini terlalu berat untuk diambil sendiri. Besok, aku akan berkonsultasi dengan Dr. Raka, satu-satunya orang yang tahu seluruh perjalanan kami dan selalu memberikan nasihat bijak. Satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, Farel adalah prioritas utamaku.
Jika Bobby ingin kembali, itu harus dengan syarat-syaratku. Dan jika dia melanggarnya sekali saja, aku tidak akan segan-segan melindungi anakku dengan segala cara. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menyinari wajah Farel yang teduh dalam tidur. Aku berjanji padanya dalam hati, tidak ada yang akan menyakiti anakku lagi. Tidak kali ini. Pertemuan dengan Bobby meninggalkan bekas yang dalam di pikiranku. Seminggu berlalu sejak kami berbicara di taman, dan meski dia mengirim pesan setiap hari menanyakan kabar Farel, aku sengaja menjaga jarak. Aku butuh waktu untuk memproses semuanya, butuh kepastian bahwa niat Bobby benar-benar tulus sebelum memperkenalkannya pada Farel. Namun, ternyata tidak semua anggota keluarga Bobby sepakat dengan rencananya untuk kembali ke hidup kami. Pagi itu, ketika aku sedang menyiapkan sarapan untuk Farel, telepon Bu Sari berdering. Suaranya panik. "Dinda, kau lihat media sosial?" Mama Lina menggelar konferensi pers. Sendok di tanganku terjatuh. "Apa?" Katanya mau klarifikasi tentang artikel Siska kemarin. "Tapi, ini tidak baik, Dinda." Dia membawa-bawa nama Farel. Dengan tangan gemetar, aku membuka live streaming yang Bu Sari kirim. Di layar, Mama Lina duduk di depan deretan mikrofon dengan wajah tegas, dikelilingi keluarga besar Bobby. "Kami sebagai keluarga besar ingin meluruskan pemberitaan akhir-akhir ini," mulutnya komat kamit di layar. "Memang benar Farel adalah cucu kami, tapi ada banyak fakta yang disembunyikan." Dadaku sesak. Farel yang sedang asyik menggambar di meja makan menatapku bingung. "Ma, kenapa wajah Mama pucat?" "Ayo selesaikan gambarnya, sayang," bisikku sambil buru-buru memindahkan live streaming ke kamar. Di layar, Mama Lina melanjutkan dengan air mata buaya. "Dinda selama ini menolak semua upaya kami untuk bertemu cucu kami. Bahkan meminta uang dalam jumlah besar sebagai syarat." Aku menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Kebohongan itu begitu keji. Dan yang paling menyedihkan, lanjut Mama Lina dramatis, dia membesarkan Farel dengan kebencian terhadap keluarga kami. Buktinya, sampai sekarang Farel tidak tahu siapa ayah kandungnya. Live streaming itu langsung viral. Komentar-komentar jahat mulai membanjiri media sosialku. "Dasar ibu tega," tulis seorang netizen. "Pakai anak untuk balas dendam," tulis yang lain. Teleponku berdering lagi, kali ini dari nomor tak dikenal. "Dinda, ini Raka," suara Dokter Raka yang tenang membuat sedikit lega. "Aku sudah lihat siaran itu. Kau butuh bantuan hukum." Aku tidak tahu harus mulai dari mana," suaraku tercekat. "Dengarkan, aku punya teman pengacara spesialis kasus seperti ini. Dia sudah siap membantu. Tapi yang lebih penting, apakah Farel aman?" Aku menoleh ke arah Farel yang masih asyik menggambar, tidak menyadari badai yang sedang melanda hidup kami. "Untuk saat ini iya. Tapi aku takut." "Baik. Aku akan segera ke sana. Jangan buka pintu untuk siapapun." Belum 5 menit telepon berakhir, dering bel rumah membuat jantungku berhenti berdetak. Dari jendela, kulihat Bobby berdiri di depan pintu dengan wajah panik. "Dinda, tolong buka. Aku tidak tahu ibu akan melakukan ini," teriaknya dari luar. Farel yang mendengar suara itu berlari ke pintu. "Ma, ada tamu?" "Tidak sayang." Aku menariknya menjauh. "Itu sales. Ayo kita ke kamar dulu." Dari balik tirai, kulihat Bobby akhirnya pergi dengan wajah putus asa. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, ada 2 orang berpakaian rapi dengan kamera besar berdiri di ujung jalan, jelas-jelas wartawan. Ketika Dokter Raka tiba, wajahnya lebih serius dari biasanya. "Ini sudah masuk penghinaan dan pencemaran nama baik, Dinda. Kita bisa melawan." Tapi yang paling mengagetkan adalah bungkusan yang dia bawa. Sebuah tablet baru dengan aplikasi video call sudah terinstal. "Untuk Farel," katanya. "Aku sudah bicara dengan kepala sekolah tempat dia mendaftar beasiswa. Karena situasi ini, mereka menawarkan kelas online sementara." Air mataku akhirnya tumpah. Di tengah semua kekejaman ini, masih ada orang-orang baik yang peduli. Malam itu, setelah menidurkan Farel, aku duduk di dapur yang sunyi bersama Dokter Raka. "Aku tidak mengira dendam mereka akan sejauh ini," bisikku lelah. Dokter Raka menghela napas.
Mereka melihat Farel sebagai satu-satunya keturunan, Dinda. Dan dalam budaya mereka, keturunan harus berada di pihak keluarga besar. Aku tidak akan membiarkan mereka meracuni pikiran Farel, kataku dengan tekad baja. Dokter Raka menatapku lama. Ada satu hal yang harus kau pertimbangkan. Jika ini berlanjut ke pengadilan, hakim mungkin akan mempertimbangkan hubungan darah. Maksudnya jelas, ada kemungkinan keluarga Bobby bisa dapat hak kunjungan, atau lebih buruk lagi, hak asuh terbatas. Badai ini baru saja dimulai. Dan aku tahu, pertarungan untuk mempertahankan Farel akan menjadi pertarungan terberat dalam hidupku. Tapi seperti biasa, aku tidak akan menyerah. Tidak pernah. Di kamar, Farel bergerak-gerak dalam tidurnya. Aku membelai rambutnya yang lembut, berjanji dalam hati, tidak ada yang akan mengambil anakku dariku. Tidak hari ini, tidak pernah. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di medan perang. Setiap pagi aku membuka gorden dengan hati-hati, memastikan tidak ada wartawan atau orang tak dikenal yang mengintai di depan losmen. Farel, yang biasanya ceria dan penuh tanya, mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan karena tiba-tiba tidak boleh keluar rumah atau pergi ke tempat les. "Ma, kenapa kita mainnya di dalam terus?" tanyanya suatu pagi sambil menatapku dengan mata besar yang penuh kejujuran. Aku berlutut di hadapannya, merapikan kaos bergambar astronot favoritnya yang sudah usang. Ada orang-orang jahat yang mau ganggu Farel. Jadi kita di rumah dulu sampai keadaan aman. Dia mengerutkan kening kecilnya, gerakan yang sangat mirip Bobby saat sedang serius. Orang jahat kayak di film superhero ya, Emma? Nanti aku jadi Iron Man, hajar semua. Tawaku pecah meski hati teriris. Betapa polosnya dunia di mata anak 6 tahun. Iya, sayang. Nanti Farel yang lindungin mama. Telepon dari Dokter Raka menginterupsi momen kami. Dinda, aku di depan. Bawa Farel ke pintu belakang. Dengan cepat aku menggendong Farel dan membawanya keluar melalui dapur. Sebuah mobil biasa tanpa tanda-tanda khusus sudah menunggu. Dokter Raka melompat keluar, wajahnya tegang. Cepat, sebelum ada yang melihat. Kami meluncur melalui jalan-jalan kecil yang sepi. Farel, yang biasanya takut pada orang asing, justru terlihat nyaman dengan Dokter Raka. Mungkin karena sejak lahir, dokter inilah satu-satunya figur pria yang konsisten ada dalam hidupnya. "Kita mau kemana, Dok?" tanyanya penasaran. Dokter Raka tersenyum melalui kaca spion. "Ke tempat rahasia. Ada yang mau tunjukin ke Farel." Ternyata kami dibawa ke sebuah apartemen kecil di lantai atas sebuah bangunan tua. Begitu pintu terbuka, Farel langsung melompat kegirangan. Di tengah ruang tamu berdiri sebuah teleskop profesional. "Ini?" Aku terkesima. "Pinjaman dari teman astronomi klub," kata Dokter Raka sambil mengelus kepala Farel yang sudah langsung mengamati teleskop itu dengan mata berbinar. Farel bisa lihat bintang dari sini tanpa takut dilihat orang. Air mataku menetes. Di tengah segala kekacauan ini, masih ada orang yang memikirkan kebahagiaan kecil untuk anakku. Sementara Farel asyik diajari cara menggunakan teleskop oleh Dokter Raka, aku menerima telepon dari pengacara yang direkomendasikan Raka. "Bu Dinda, kami sudah siapkan gugatan balik untuk pencemaran nama baik. Tapi ada perkembangan baru, keluarga Bobby mengajukan permohonan hak kunjungan ke pengadilan. Dunia seakan berhenti berputar." "Apa? Mereka tidak punya hak." "Secara hukum, sebagai ayah biologis, Bobby punya dasar untuk mengajukan itu. Apalagi dengan kampanye media mereka yang menggambarkan Anda sebagai ibu yang menghalangi hubungan anak dengan ayahnya." Aku menatap Farel yang sedang tertawa riang, suara tulus yang menjadi alasan aku bertahan selama ini. "Jadi apa yang harus saya lakukan?" "Kumpulkan semua bukti. Mulai dari laporan medis tentang kelahiran prematur, catatan keuangan bahwa Anda tidak pernah meminta uang, hingga kesaksian orang-orang tentang pola asuh Anda." Begitu telepon berakhir, Dokter Raka menghampiriku dengan 2 gelas teh hangat. "Berita buruk?" Aku mengangguk lelah, menceritakan semuanya. Aku tidak akan membiarkan mereka meracuni Farel dengan kebencian dan kesombongan mereka. Dokter Raka duduk di depanku, matanya serius. "Dinda, ada satu hal yang harus kau pertimbangkan.
Sebagai dokter yang menangani persalinanmu dulu, aku bisa menjadi saksi ahli. Tapi lebih dari itu. Dia menarik napas dalam, aku bersedia menjadi wali sementara untuk Farel jika diperlukan. Aku terkejut. Raka, kau tidak harus? Aku tahu, potongnya lembut. Tapi selama 6 tahun ini, aku sudah menganggap Farel seperti anakku sendiri. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat jantungku berdebar aneh. Mata kami bertemu, dan untuk pertama kalinya sejak kami kenal, aku melihat sesuatu lebih dari sekadar persahabatan di matanya. Suara Farel yang riang memecah momen itu. Dok Raka. Aku lihat Jupiter. Ayo lihat. Kami berdua tersenyum, bangkit dari kursi untuk bergabung dengan Farel yang sedang bersemangat. Saat berdiri di balkon kecil itu, Farel di antara kami, menatap bintang-bintang melalui teleskop, tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Keluarga bukan hanya tentang ikatan darah. Keluarga adalah tentang orang-orang yang memilih untuk tetap berada di sisimu di saat gelap, yang berjuang untukmu tanpa pamrih, yang mencintaimu dengan segala kekuranganmu. Dan di tengah segala ketidakpastian ini, satu hal yang pasti, aku tidak sendirian lagi. Ada Raka dengan tekad baja di matanya, ada Busari yang seperti ibu kedua, dan ada Farel, alasan terbesarku untuk terus bertahan. Malam itu, sebelum tidur di kamar guest room apartemen Raka, Farel tiba-tiba memelukku erat. Aku suka Dok Raka, Emma. Dia baik dan pinter kayak papa di TV. Aku menahan isakan. Iya, sayang. Dok Raka memang baik. Kalau nanti orang jahatnya udah pergi, kita masih boleh main ke sini nggak? Aku menatap wajah polosnya yang penuh harap. Tentu saja, sayang. Kapan saja. Di balik pintu, aku melihat bayangan Raka yang sedang berdiri mendengarkan. Matanya berkaca-kaca saat kami bertatapan. Tanpa kata-kata, kami sepaham, pertempuran hukum mungkin baru dimulai, tetapi dengan persatuan kami, keluarga Bobby tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Karena seorang ibu yang melindungi anaknya adalah kekuatan paling dahsyat di alam semesta ini. Dan kali ini, dia tidak sendirian. Malam-malam di apartemen kecil Dr. Raka perlahan menjadi rutinitas baru kami. Awalnya hanya tempat persembunyian sementara, tapi semakin hari semakin terasa seperti rumah. Tempat di mana Farel bisa tertawa lepas tanpa takut, tempat di mana aku bisa bernapas lega tanpa was-was. Suatu sore, ketika aku sedang membantu Farel mengerjakan tugas sekolahnya di meja makan kecil, Raka pulang dengan membawa kardus besar. Apa itu? Farel langsung melompat dari kursinya, penasaran. Raka tersenyum misterius, meletakkan kotak di depannya. Coba tebak. Begitu dibuka, Farel menjerit kegirangan. Isi kotak itu adalah set eksperimen sains untuk anak, lengkap dengan mikroskop kecil, tabung reaksi, dan berbagai perlengkapan lain. Ini terlalu mahal, bisikku pada Raka sambil melihat Farel yang sudah asyik memeriksa hadiah barunya. Dia menggeleng, suaranya rendah hanya untukku. Lihat matanya, Dinda. Itu yang terpenting. Dan memang, mata Farel berbinar seperti menerangi seluruh ruangan. Dok Raka, kita bisa bikin volcano sekarang juga? Ada petunjuknya di sini. Tentu saja, Raka berjongkok di sampingnya. Aku beli soda kue dan cuka khusus. Tapi harus di wastafel ya, biar tidak berantakan. Aku menyaksikan mereka berdua dari kejauhan. Raka dengan sabar menjelaskan setiap langkah, Farel mendengarkan dengan serius sambil sesekali mengangguk antusias. Ada sesuatu yang hangat mengalir di dadaku, perasaan aneh yang sudah lama tidak kurasakan. Ketika eksperimen gunung berapi mereka berhasil dan Farel terbahak-bahak melihat busa merah menyembur, Raka menoleh padaku. Matanya berbinar bangga, seperti seorang ayah yang melihat anaknya berhasil untuk pertama kali. Saat itulah aku menyadapi kebenaran yang selama ini kutolak. Raka bukan lagi sekadar teman atau dokter yang membantu. Perasaanku padanya telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Malam itu, setelah Farel tertidur lelah karena seharian bereksperimen, aku menemukan Raka di balkon kecil, menatap langit berbintang dengan secangkir kopi di tangan. Masih belum tidur? Tanyaku pelan, bergabung dengannya. Dia tersenyum kecil. Pikiranku terlalu ramai.
Angin malam berhembus lembut, membawa aroma kopi dan sedikit parfum Raka yang khas. Kami berdiri dalam keheningan yang nyaman, sampai akhirnya dia berbicara lagi. Dinda, tentang sidang hak asuh minggu depan. Suaranya tegang. Aku sudah bicara dengan pengacara. Jika aku mengajukan diri sebagai wali sah sementara, itu akan memperkuat posisimu. Aku menatapnya, mencoba memahami implikasi kata-katanya. Tapi itu berarti komitmen besar, Raka. Kau tidak harus. Aku tahu apa yang kulakukan, potongnya, matanya sekarang menatapku langsung. 6 tahun lalu, ketika kau melahirkan Farel, ada sesuatu padamu yang membuatku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Ketabahanmu, kekuatanmu, bahkan saat kau diceraikan di kondisi paling lemah, kau tetap memikirkan Farel terlebih dahulu. Dadaku berdebar kencang. Aku tidak mengharapkan balasan, Dinda. Tapi izinkan aku melindungimu dan Farel, setidaknya di pengadilan nanti. Di bawah cahaya bulan, wajah Raka terlihat begitu jujur, begitu tulus. Dan untuk pertama kalinya sejak Bobby menghancurkan hatiku, aku membiarkan diriku merasakan harapan. Terima kasih, bisikku akhirnya, tangan kami tanpa sadar saling bersentuhan di pagar balkon. Esok paginya, Farel yang biasanya langsung melompat dari tempat tidur, malah mendatangiku dengan wajah serius. Aku mau bicara sesuatu. Aku mengernyit, duduk di sampingnya di sofa kecil. Ada apa sayang? Dok Raka, dia baik banget ya sama kita? Matanya berbinar penuh pertanyaan. Aku mengangguk pelan. Iya, sangat baik. Kalau nanti orang jahatnya udah pergi, kita masih bisa tinggal di sini nggak? Aku suka sama Dok Raka. Dia ngajarin aku banyak hal dan dia bikin mama tersenyum lagi. Perkataan polosnya itu seperti tamparan. Apakah selama ini Farel memperhatikan bagaimana Raka membuatku bahagia? Apakah dia, dalam kepolosannya, sudah melihat apa yang selama ini aku coba sembunyikan? Kubelai rambutnya yang ikal. Kita lihat bagaimana nanti ya. Yang penting sekarang Farel senang di sini. Dia mengangguk antusias. Senang banget. Aku pengen Dok Raka jadi. Dia tiba-tiba berhenti, seolah ragu melanjutkan. Jadi apa sayang? Jadi papaku, bisiknya pelan, wajahnya merah. Tapi nggak usah bilang ya, Emma. Nanti dia malah malu. Aku menariknya dalam pelukan erat, menyembunyikan air mata yang tiba-tiba mengalir. Di tengah segala kekacauan ini, Farel telah menemukan kebahagiaannya sendiri, figur ayah yang selama ini dia rindukan. Dan mungkin, hanya mungkin, aku juga telah menemukan sesuatu yang selama ini tidak kusadari kuperlukan. Seorang pria yang mencintaiku bukan karena penampilan atau kepatuhan, tetapi karena kekuatanku. Seorang pria yang mencintai Farel seperti anaknya sendiri. Ketika Raka pulang kerja malam itu, Farel langsung berlari menyambutnya seperti biasa. Tapi kali ini, dia memeluk Raka lebih erat dari biasanya, berbisik sesuatu di telinganya yang membuat wajah Raka berubah. Dari terkejut, lalu haru, kemudian menatapku dengan pandangan penuh arti. Aku tidak tahu apa yang Farel katakan padanya. Tapi ketika mata kami bertemu di seberang ruangan, sesuatu yang indah dan baru mulai bersemi di antara kami. Sebuah kemungkinan akan keluarga yang selama ini kami impikan masing-masing, tetapi tidak pernah berani ucapkan. Di tengah ancaman pengadilan dan teror dari keluarga Bobby, percikan kecil harapan ini terus menyala, mengingatkanku bahwa setelah badai berlalu, mungkin, hanya mungkin, akan ada pelangi yang menantiku dan Farel. Dan di ujung pelangi itu, ada Raka dengan senyumnya yang hangat dan tangan terbuka, siap menyambut kami dengan sepenuh hati. Hari sidang hak asuh semakin dekat, dan ketegangan di antara kami semakin terasa. Setiap pagi, aku terbangun dengan perut berdebar-debar, memeriksa telepon genggam untuk melihat apakah ada perkembangan baru dari pengacara kami. Namun, pagi itu, yang kudapatkan justru pesan tak terduga dari Bu Sari. Dinda, kau lihat berita? Perusahaan keluarga Bobby bangkrut. Ada kasus penipuan dan penggelapan dana. Dengan tangan gemetar, aku membuka link berita yang dia kirim. Foto Bobby dan keluarganya terpampang besar di halaman utama. Wajah-wajah muram di depan gedung perusahaan mereka yang kini dipasangi papan penyitaan. Keluarga besar Wijaya kolaps, bisnis properti ambruk, utang menumpuk.
Raka, yang sedang menyiapkan sarapan di dapur kecil apartemennya, segera menghampiriku begitu melihat ekspresiku. Ada apa? Aku menyodorkan ponsel. Lihat ini. Matanya menyapu isi artikel itu dengan cepat. Siska ternyata yang membocorkan semua dokumen kejaksaan setelah Bobby menceraikannya, ujarnya pelan. Dia tidak terima disebut mandul dan dituduh menyembunyikan masalah kesuburannya sejak awal. Farel, yang sedang asyik membuat pankek bentuk bintang dengan cetakan kecil, tiba-tiba mengangkat kepala. Mama kenapa nangis? Aku baru menyadari air mata yang mengalir di pipiku. Bukan air mata bahagia atau kepuasan melihat mereka menderita, tapi air mata kelegaan. Seolah setelah 6 tahun berjuang sendirian, akhirnya keadilan datang dengan caranya sendiri. Tidak apa-apa sayang, bisikku sambil mengusap air mata. Mama cuma terharu. Raka duduk di sampingku, suaranya rendah agar Farel tidak mendengar. Ini bisa mengubah segalanya untuk sidang nanti. Dengan reputasi mereka yang hancur, kecil kemungkinan hakim akan memberikan hak kunjungan. Tapi justru di saat itulah teleponku berdering, nomor yang tidak ku kenal. Halo? Suara di seberang membuat darahku membeku. Dinda, ini Bobby. Suaranya parau, jauh berbeda dari nada angkuh yang kuingat. Aku minta maaf. Untuk semuanya. Aku berdiri, berjalan menjauh ke balkon agar Farel tidak mendengar. Kenapa sekarang? Karena kalian bangkrut dan butuh simpati. Tidak, bukan itu. Dia menarik napas dalam. Ibuku kena stroke setelah mendengar berita kebangkrutan. Dokter bilang kondisinya kritis. Mama Lina. Perempuan yang dulu dengan bangga menyebarkan fitnah tentangku, yang memaksa Bobby menceraikanku, yang merampas hak Farel untuk punya ayah, sekarang terbaring lemah. Aku tidak tahu harus berkata apa Bobby, jawabku akhirnya. Dinda, aku tahu aku tidak punya hak meminta apa-apa. Tapi, ibuku ingin bertemu Farel. Sebelum mungkin terlambat. Angin pagi berhembus dingin di kulitku. Di dalam, Farel tertawa riang saat Raka membantu menghias pancakenya dengan selai membentuk senyuman. Aku akan mempertimbangkannya, kataku pelan sebelum menutup telepon. Raka segera tahu ada yang tidak beres dari raut wajahku. Begitu kuceritakan, dia menghela napas panjang. Ini keputusanmu, Dinda. Tapi pertimbangkan baik-baik dampaknya untuk Farel. Malam itu, setelah Farel tertidur, aku duduk di balkon memandangi langit Jakarta yang jarang menampakkan bintang-bintang. Raka bergabung denganku, membawa 2 cangkir teh hangat. Aku bingung, aku mengaku. Di satu sisi, mereka layak menerima semua ini. Tapi di sisi lain, Farel berhak tahu neneknya sebelum terlambat. Raka memandangku lama. Kau tahu kenapa aku mencintaimu, Dinda? Karena di tengah semua yang mereka lakukan padamu, kau masih bisa mempertimbangkan untuk memberi mereka pengampunan. Cintanya. Kata itu menggantung di udara antara kami, begitu jujur dan terbuka sehingga membuat jantungku berdebar kencang. Aku tidak yakin ini pengampunan, bisikku. Mungkin hanya penutupan. Esok harinya, dengan hati berat, aku membawa Farel ke rumah sakit tempat Mama Lina dirawat. Bobby menunggu di pintu IGD. Wajahnya jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Dinda, terima kasih, ujarnya serak. Aku berjongkok menghadap Farel. Sayang, di dalam ada seorang nenek yang sedang sakit. Dia ingin bertemu kamu. Farel mengerutkan kening. Nenek seperti nenek di kampung? Tidak, sayang. Ini nenek yang lain. Begitu masuk ke ruangan, jantungku nyaris berhenti. Mama Lina yang dulu selalu tampil sempurna kini terbaring lemah, separuh wajahnya lumpuh, selang oksigen menempel di hidungnya. Cucuku, ucapnya sulit, tangan yang gemetar mencoba meraih Farel. Farel bersembunyi di belakangku, takut. Farel, ini nenek Lina, ucapku pelan. Mata Mama Lina berkaca-kaca. Emma, maafkan nenek. Aku tidak tahu apakah dia meminta maaf padaku atau pada Farel. Tapi yang pasti, di detik-detik itu, semua kebencian dan kemarahan yang kupendam selama 6 tahun terasa menguap. Yang tersisa hanya rasa iba pada perempuan tua yang menyesal di akhir hayatnya. Kami tidak lama di sana. Farel terlalu kecil untuk memahami kompleksitas situasi ini.
Tapi sebelum pergi, dia tiba-tiba mendekati tempat tidur dan meletakkan gambar yang dia buat pagi itu. Sebuah gambar sederhana tentang bumi dan bintang-bintang. Untuk nenek biar cepat sembuh, ujarnya polos. Air mata Mama Lina mengalir deras saat Bobby menggantungkan gambar itu di dinding kamar. Di luar, aku menahan isakanku. Terima kasih, Bobby berbisik. Aku tidak layak mendapat pengampunanmu. Aku tidak melakukannya untukmu, jawabku tegas. Aku melakukannya untuk Farel. Agar suatu hari nanti dia tahu bahwa ibunya mencoba berbuat baik, bahkan pada orang yang menyakitinya. Dalam perjalanan pulang, Farel yang duduk di jok belakang tiba-tiba bertanya, "Ma, nenek tadi sedih ya? Ayo kita beli es krim yuk," goda Raka dengan cepat, mengalihkan perhatian Farel. Tapi pertanyaan itu, dan ekspresi polos Farel, terus menghantuiku sepanjang hari. Karma memang telah datang untuk keluarga Bobby. Tapi sebagai seorang ibu, aku harus memastikan bahwa Farel tumbuh tanpa beban kebencian warisan dari masa lalu. Malam itu, sambil menonton Farel dan Raka bermain puzzle di lantai, aku menyadari sesuatu yang penting. Kehidupan telah membawaku berputar penuh. Dari seorang istri yang diceraikan dengan kejam, menjadi seorang perempuan mandiri yang menemukan cinta sejati. Dari seorang ibu yang berjuang sendirian, menjadi bagian dari keluarga kecil yang penuh kasih. Dan untuk Bobby serta keluarganya, mereka akan selalu menjadi bagian dari cerita kami, tapi tidak lagi memiliki kuasa untuk menyakiti kami. Seperti bintang-bintang yang Farel sukai, mereka sekarang hanya menjadi titik-titik kecil di kejauhan, tidak cukup terang untuk menerangi jalan kami yang baru. Jalan di mana aku, Farel, dan Raka berjalan bersama, menuju masa depan yang lebih cerah. Usia Farel yang ke-10 menjadi titik balik terbesar dalam hidup kami. Setahun telah berlalu sejak kebangkrutan keluarga Bobby dan wafatnya Mama Lina. Sidang hak asuh akhirnya dimenangkan oleh kami setelah pengadilan mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian, termasuk pernyataan dokter tentang trauma psikologis yang mungkin dialami Farel jika dipaksa berhubungan dengan ayah biologisnya yang telah lama absen. Kini kami bertiga, aku, Farel, dan Raka, tinggal bersama di sebuah rumah kecil tapi nyaman di pinggiran Jakarta. Raka tidak hanya menjadi figur ayah bagi Farel, tetapi juga partner sejati dalam hidupku. Meski kami belum menikah secara resmi, ikatan antara kami lebih kuat dari sekadar dokumen hukum. Suatu sore di akhir pekan, ketika Raka sedang bertugas jaga di rumah sakit, Farel yang sedang mengerjakan tugas sekolahnya tiba-tiba menatapku dengan pandangan serius yang tidak biasa untuk anak seusianya. "Ma, aku mau tanya sesuatu," ujarnya dengan suara kecil. Aku menaruh buku yang sedang kubaca. "Ada apa, sayang?" "Dulu, waktu aku kecil, apakah ayahku pergi karena aku lahir prematur?" Dunia seakan berhenti berputar. Napasku tersangkut di tenggorokan. Selama ini aku dan Raka dengan hati-hati menyusun cerita tentang ayah biologis Farel, bahwa dia adalah orang baik yang harus pergi karena alasan pekerjaan, dan bahwa Raka adalah ayah pilihan hati yang mencintainya dengan tulus. Tidak, sayang. Siapa yang bilang begitu?" Suaraku gemetar. Farel mengeluarkan tabletnya, membuka sebuah artikel online. Aku nemu ini waktu cari namaku di internet. Jantungku berdegup kencang saat melihat judul artikel itu, "Kisah Pilu Ibu Dinda, diceraikan saat anaknya lahir prematur." "Farel, aku sudah baca semuanya, Ma," ucapnya dengan kedewasaan yang membuat hatiku hancur. Aku tahu Bobby itu ayah biologiku. Aku juga tahu dia dan keluarganya jahat banget sama Mama. Air mataku mengalir deras. Selama ini aku berusaha melindunginya dari kebenaran pahit, tapi ternyata anak jenius 10 tahun ini sudah menyusun teka-teki sendiri. Aku menariknya dalam pelukan erat. "Mama mau jujur sama kamu." "Iya, dulu Mama diceraikan karena mereka salah paham tentang kelahiran prematurmu. Tapi itu bukan salahmu, sayang. Itu salah mereka yang tidak mau melihat betapa sempurnanya kamu." Farel mendongak, matanya berbinar-binar. "Aku tahu, Emma. Aku juga tahu Dok Raka itu lebih baik dari Bobby manapun. Aku cuma pengen pastiin aja kalau Mama nggak sedih lagi." Di saat itulah Raka pulang lebih awal. Begitu melihat kami berpelukan dengan wajah basah oleh air mata, dia langsung paham situasinya.
Tanpa banyak tanya, dia bergabung dalam pelukan kami. Kamu tahu kamu adalah anak terhebat di dunia ini, kan? Raka membelai rambut Farel. Kamu lahir prematur bukan karena kelemahan, tapi karena kamu terlalu bersemangat untuk melihat dunia. Farel tersenyum kecil. Aku nggak marah kok sama Bobby. Aku cuma sedih dia nggak bisa lihat betapa serunya jadi anak mama dan... Dia ragu sebentar, lalu menambahkan, anak papa Raka. Kata papa itu membuat Raka tercekat. Aku melihat matanya berkaca-kaca sebelum dia menarik Farel lebih dekat. Besok kita jalan-jalan ke planetarium ya? Seperti janji papa kemarin, bisik Raka, suaranya parau oleh emosi. Malam itu, setelah Farel tertidur, aku dan Raka duduk di teras belakang memandangi bintang-bintang. Tangannya yang hangat menggenggam erat tanganku. Kau tahu, hari ini adalah hari terakhir masa lalumu mengganggumu, ujarnya lembut. Farel sudah tahu kebenarannya, dan dia memilih untuk mencintaiku sebagai ayahnya. Tidak ada lagi yang bisa mengancam keluarga kita. Aku menatap bintang-bintang yang begitu jelas malam itu, teringat pada bayi prematur yang dulu diperjuangkan untuk hidup. Kini dia tumbuh menjadi anak yang tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga kuat secara emosional, mampu memahami kompleksitas hidup dengan kedewasaan yang jarang dimiliki orang dewasa sekalipun. Kita menang Raka, bisikku. Menang atas semua rasa sakit di masa lalu. Menang atas semua prasangka buruk mereka. Dan yang terpenting, kita berhasil memberi Farel masa kecil yang penuh cinta, meski awalnya penuh dengan rintangan. Raka mencium keningku. Dan ini baru awal, sayang. Masih ada banyak kebahagiaan menanti kita bertiga. Di dalam rumah, Farel mungkin sedang bermimpi tentang bintang-bintang dan luar angkasa, impian yang suatu hari akan mengantarnya menjadi orang besar. Tapi apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, dia akan selalu memiliki tempat untuk pulang, dalam pelukan dua orang yang mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Dan untuk Bobby serta keluarganya, mereka akan tetap menjadi bagian dari sejarah kami, tapi tidak lagi memiliki kuasa atas kebahagiaan kami. Seperti bintang yang redup di langit malam, mereka ada di sana, tapi tidak cukup terang untuk menerangi jalan kami ke depan. 3 tahun kemudian, di usia Farel yang ke-13, kami akhirnya mengadakan pernikahan sederhana, aku dan Raka, dengan Farel sebagai saksi utama. Di hari yang sama, Farel menerima beasiswa penuh ke sekolah menengah khusus untuk anak berbakat. Sementara itu, kabar terakhir tentang Bobby sampai pada kami melalui Rina, sepupunya yang baik. Bisnisnya bangkrut total, pernikahan keduanya gagal, dan kini hidup sederhana sebagai karyawan biasa. Tapi semua itu sudah tidak penting lagi. Karena keluarga kami, yang dibangun dari puing-puing hati yang hancur, dari air mata dan perjuangan, telah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak diberikan oleh siapa-siapa, tetapi yang kami ciptakan sendiri dengan cinta, pengorbanan, dan keyakinan bahwa setelah badai, selalu ada pelangi. Dan pelangi kami bersinar terang, lebih terang dari semua bintang di langit malam.